para pelaku dengan modus mencari ataupun menipu korban melalui aplikasi dengan menggunakan karakter seorang laki-laki atau perempuan yang bukan dirinya. Satu korban warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing yang menjadi korban sebanyak 367 orang. Tentang korbannya itu dari negara mana aja sih biasanya? Oh, oke. Itu kan memang kalau udah ngomongin masalah scamming online, itu jadi udah nggak ada lagi ya Mbak ya, batasan wilayah. Terus sudah gitu, itu mau di negara manapun juga, selama orang itu online gitu loh Mbak. Saudara, demi cinta uang pun melayang. Teranyar, Bareskrim Polri membongkar adanya sindikat penipu yang melancarkan aksinya melalui aplikasi Kencan. Para penipu memanfaatkan rasa kesepian para korbannya dan meraup uang puluhan juta rupiah per bulan. Simak liputan lengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Love scamming atau penipuan bermodus percintaan kembali marak dan semakin menjamur di aplikasi teman Kencan. Modus penipuan ini dibongkar Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada pertengahan Januari lalu. Usut punya usut, sindikat penipuan ini telah menjalankan aksinya selama 2 bulan melalui sebuah apartemen kondominium di daerah Jakarta Barat. Sebanyak 96 unit handphone dan 19 unit laptop diamankan pada saat penggerebekan. Tak hanya itu, polisi juga menangkap 2 anggota sindikat yang diketahui berasal dari luar negeri. Di dalamnya kita dapatkan dan kita amankan 19 warga negara Indonesia yang terdiri dari 16 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian kita dapatkan juga 2 orang WNA laki-laki, 2 orang. Para pelaku memiliki peran masing-masing dalam sindikat penipuan berbasis teknologi ini. Satu warga negara Indonesia bertindak sebagai eksekutor yang bertugas mencari dan mendekati calon korban. Kemudian, 2 orang warga negara asing asal Cina bertugas menyiapkan peralatan untuk aksi love scamming dan mengajarkan anggota lainnya. Seorang yang lain bertugas memberikan pembayaran bagi para anggota sindikat. Melalui hasil penyelidikan polisi, selama 2 bulan beroperasi, sindikat telah menipu 368 orang. Para korban didominasi warga negara asing, mulai dari sejumlah negara di kawasan Asia, Amerika Serikat, hingga benua Afrika. Satu korban warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing yang menjadi korban sebanyak 367 orang yang terdiri dari warga negara Amerika, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hongaria, Jersey, India, Jordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, Kolombia. Para pelaku melancarkan aksinya dengan akun fiktif dan memakai foto profil milik orang lain untuk mencari mangsa di aplikasi teman Kencan. Kemudian manakala dia sudah berhasil mengelabui, mereka berpura-pura untuk mencari pasangan. Setelah mendapatkan korban, para pelaku ini meminta nomor handphone sehingga kemudian berkomunikasi percintaan. Korban yang terperdaya oleh bujuk rayu diajak untuk ikut berinvestasi membuka toko online. Lantas, para korban secara sadar membantu memasukkan deposit yang diminta untuk dibukakan akun toko online, yakni sebesar 20 juta rupiah.
Beberapa korban love scamming melalui aplikasi teman kencan sempat curhat kepada para relawan komunitas waspada scammer cinta. Rata-rata korban yang melapor mengakui bahwa percakapan dengan pelaku mulanya bersifat intens dan penuh perhatian. Para pelaku memanfaatkan kepribadian para korban yang tidak mudah berburuk sangka. Ketika dia ada yang mengatakan I love you atau oh kamu cantik, kamu sudah makan atau belum, hal-hal kecil itulah justru yang membuat si korban ini merasa ada perhatian. Nah dari situlah si korban merasa kok orang ini baik sekali, nyaman sekali, sehingga dia mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh pelaku. Biasanya kebanyakan korban yang datang ke Mbak Indri itu jatuhnya mereka di love bombing itu berapa lama sebelum akhirnya kayak mulai coba dipuling di Nusantara? Rata-rata yang dalam bulan ini, mulai dari Januari sampai awal Februari itu rata-rata sekitar 6 bulan 4 bulan. Jadi si korban tidak menyangka bahwa si pelaku ini adalah pelaku scam. Dan rata-rata wanita Indonesia itu kan baik ya, dia tidak pernah berburuk sangka. Dia pikir bahwa ini orang baik kok, dia tulus kok dalam mencintai saya, buktinya 24 jam dia selalu kontak saya gitu. Nah padahal waktu 24 jam itulah supaya si korban ini tidak memiliki waktu yang lain sehingga hanya berfokus pada pelaku. Tidak ada waktu untuk bikin logikanya? Tidak ada. Dan disitulah celah pelaku untuk mempenjarakan pikiran korban. Para pelaku menargetkan siapapun para calon korban tanpa batasan usia, laki-laki atau perempuan. Terus sedikit gitu mereka terus berusaha secara acak gitu ya Mbak ya, nge-follow siapapun juga, pokoknya yang penting perempuan ataupun juga laki-laki nggak peduli mereka. Komunitas waspada scammer cinta melihat kasus love scamming di Indonesia muncul secara terstruktur dan masif. Kejahatan ini lebih dulu muncul di beberapa negara, seperti Nigeria, Cina, dan India. Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk memikat para korban. Di penelitian-penelitian banyak ya Mbak tentang online love scam, kalau orang Nigeria itu mereka spesifiknya itu tuh kepada online love scam, pure online love scam. Kalau yang dari Cina, masuknya lewat online love scam, atau dari pertemanan, atau dari relationship. Tapi nanti diajakin misalnya untuk judi online, atau enggak untuk investasi. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya dari India, misalnya ya Mbak ya, nanti dia dari online love scam misalnya gitu, tapi terus udah gitu nanti dia spesifikasinya kayak misalnya ke gadget. Lantas, seberapa rentan pengguna aplikasi teman kencan terhadap modus love scamming? Sekali lagi, sebetulnya secara teknologi, secara modus ini sebetulnya sederhana, ya. Tapi kemudian karena ada kemampuan berkomunikasi yang hebat, ya, dari si penipu, maka kemudian lalu hati dari si wanita di sebelah sana kemudian runtuh. Penggunaan aplikasi kencan daring rawan dimanfaatkan untuk penipuan. Sindikat menyasar pengguna aplikasi yang tengah mencari teman. Menurut ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat, pengguna aplikasi teman kencan membuka diri untuk bertemu orang dengan pemikiran yang sama. Kita ngelihatnya kalau seberapa banyak tinggal tergantung perluasan dari penggunaan. Tetapi kita harus juga memilah-milah pengguna Tinder di sini adalah tidak semuanya orang hanya untuk mencari pasangan. Kasus love scamming mulai marak sejak merebaknya virus COVID-19. Masyarakat mencari hiburan, berkenalan dengan dunia luar melalui aplikasi teman kencan. Dari sebelum zamannya COVID juga sudah banyak, bahkan justru selagi COVID. Itu pelaporannya situ korban-korban yang kayak gini banyak, tapi biasanya baru merupakan keluhan pribadi. Dalam kajian kriminologi, modus kejahatan love scamming merupakan modus kejahatan siber yang sederhana, lantaran tidak ada tindak kejahatan melalui perusakan teknologi. Maka pada konteks love scamming ini tidak ada perusakan teknologi.
tidak ada penggantian password, pencurian password dan seterusnya. Sekali lagi sebetulnya secara teknologi, secara modus ini sebetulnya sederhana, ya. Tapi kemudian karena ada kemampuan berkomunikasi yang hebat, ya, dari si penipu, maka kemudian lalu hati dari si wanita di sebelah sana kemudian terunjuk. Love scamming dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena menyasar korban dari negara yang berbeda. 3 negara seperti Nigeria, Cina, dan India diketahui sebagai produsen kasus love scamming dunia. Sementara Indonesia termasuk pasar besar yang menyumbang dana miliaran dolar dalam bisnis haram ini. Kenapa itu dibikin lintas? Kenapa dibikin lintas negara? Karena agar sulit untuk dilakukan pelacakan. Jadi misalnya kalau umpamanya saya sekarang mau menipu orang Malaysia, tapi kemudian saya ada di Indonesia, kan kebayang mau dituntut aja pakai pengacaranya, pakai kemudian tuntutan segala lintas negara, nggak mudah. Kasus love scamming semakin berkembang di Indonesia karena masyarakat Indonesia menganggap warga negara asing sebagai orang hebat. Saya kira juga ada kaitannya dengan inferiority complex yang dialami oleh banyak orang Indonesia saat berhadapan dengan orang asing, ya, yang cenderung dianggap sebagai baik, hebat, gitu ya. Kasus kejahatan ini sulit terlacak lantaran para korban enggan melapor ke polisi karena merasa malu. Lalu kemudian mau mengikuti permintaan dari si penipu, ya, sampai bahkan menyerahkan uang atas dasar hubungan cinta. Mengapa? Karena amat boleh jadi kemudian dia merasa malu jika hal ini kemudian ketahuan oleh publik, oleh masyarakat. Ada beberapa tipuan favorit yang biasa dimainkan para pelaku love scamming. Di antaranya, para pelaku mengaku sedang sakit atau berada dalam penjara. Kedua, para pelaku mengajak berbisnis dan berinvestasi. Ketiga, pelaku membutuhkan bantuan pengiriman barang. Para korban yang melapor ke komunitas waspada scammer cinta kadung sulit untuk lepas dari jerat penipuan. Pasalnya, para korban sudah dimanipulasi secara emosional sejak awal perkenalan. Sehingga ketika hendak disembuhkan, korban sering menolak bantuan relawan. Iya, berarti pada saat datang ke dia dalam posisi linglung harus dikasih tahu pun juga dipatahin juga. Lalu kemudian apa yang terjadi, Bu, setelah itu? Jadi awalnya ketika dia datang kepada kami menawarkan dia butuh bantuan hukum atau pemulihan mental. Nah, dan pada waktu itu biasanya dia belum bisa menentukan karena posisinya masih agak setengah sadar dan tidak sadar. Mungkin proses denialnya itu ya, karena manipulasinya sudah terlalu dalam. Dalam beberapa kasus, relawan yang hendak membantu dibuat menyerah karena korban sudah sangat terpincut dengan pelaku love scamming. Korban masih mengharapkan sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku. Sudah sepuh, itu agak sulit ya. Bukan, mungkin karena gini, karena beliau sudah sepuh, lalu para relawan itu kebanyakannya masih muda, sehingga dia bilang, kamu punya pengalaman apa sih? Saya sudah lebih tua, lebih ke arah seperti itu. Bagaimana cara melepaskan diri dari jerat pelaku love scamming? Jadi saya kira mencoba untuk melakukan suatu langkah pencegahan pada tahap amat awal, yakni menyaring ketika ada pihak yang berkomunikasi, itu adalah saya kira langkah yang bijak. Tentu saja kita mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan militer, dan tentu saja kepada hasil dari penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan untuk mencari korban-korban lainnya yang berada di luar negeri. Karena gini, dari 100 korban itu hanya sekitar 10 orang saja yang membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Indonesia berpotensi menjadi tempat beroperasi para pelaku love scamming internasional. Sebelumnya, polisi juga sempat menggerebek sindikat love scamming asal Cina pada September 2023 lalu.
Polisi pun berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri. Tentu saja kita mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan UNITER dan tentu saja kepada hasil dari penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan untuk mencari korban-korban lainnya yang berada di luar negeri. Apakah itu juga nanti lebih lanjut, nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang di mana ada korban para sindikat ini. Populasi yang cukup tinggi dan pengguna media sosial yang masif membuat Indonesia menjadi target buruan love scam. Pelaku ini benar, jadi bukan berarti korbannya dari banyak yang Indonesia ataupun pelaku banyak dari Indonesia, enggak. Ini saling silang. Umpamanya kita ngomong Asia Tenggara saja gitu loh. Selain di luar Cina, ya Asia Tenggara semuanya, negara paling besar ya siapa ya? Indonesia. Otomatis dan kemudian orang-orang yang senang yang kayak gini juga banyak. Sepanjang 2023 hingga 2024, ada sekitar 100 kasus love scamming yang ditangani komunitas waspada scammer cinta. Dari 100 kasus, hanya 10 kasus yang dilaporkan ke polisi. 2003 sampai 2024 dari itu sudah berapa korban yang Ibu lakukan pendampingan? Karena gini, dari 100 korban itu hanya sekitar 10 orang saja yang membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Komunitas waspada scammer cinta melihat para pelaku banyak yang merupakan warga asing. Mereka berpusat di negara tetangga. Sementara, para pelaku dari Indonesia lebih menargetkan warga negara sendiri ketimbang warga negara asing. Waktu itu menurut penelitian itu ada kebanyakan di Malaysia, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita yang orang Indonesia, justru targetnya itu adalah sesama orang Indonesia sendiri, yang lonely, alone, dan yang vulnerable. Berbagai upaya dapat dilakukan sejak dini guna terhindar dari love scam. Di antaranya, mewaspadai komunikasi dengan orang yang baru dikenal. Jadi saya kira mencoba untuk melakukan suatu langkah pencegahan pada tahap amat awal, yakni menyaring ketika ada pihak yang berkomunikasi. Langkah preventif dapat dilakukan para pengguna aplikasi pertemanan. Komunitas waspada scammer cinta menuturkan pengguna aplikasi harus menggunakan logika dan mengontrol emosi mereka. Caranya agar supaya mereka itu menggunakan akalnya. Bagaimana mereka juga menggunakan imannya mereka. Bagaimana terus kira-kira secara psikologis mereka juga harus gitu ya bisa mengontrol emosi mereka juga. Para penipu berhasil memikat para korban dan menyikat isi dompet mereka. Sayangnya, tak bisa dibedakan pribadi yang asli ataupun palsu di aplikasi kencan. Perlu adanya kehati-hatian untuk memberikan informasi pribadi di jagat maya. Selain itu, apabila bertemu dengan orang baru di aplikasi kencan juga harus dibarengi dengan pertemuan tatap muka. Saya Alivia Nanda Balik, sampai jumpa.